bosen maunya main HP. Apa sih yang dimainin di gadget itu? Ketergantungan gadget bisa menurunkan prestasi anak. Dia boleh main HP, tapi dia harus ngerjain apa dulu. Sumber informasi juga paling Banyak. besar, paling banyak itu dari sosial media. Anak itu tidak bisa kita batasi, tapi kita arahkan. Fungsi orang tua Iya. memfilter, Memfilter. mengawasi, mengontrol, bukannya sembarang membatasi. Talk the truth. Udah 7 tahun ketergantungan gadget semakin jadi, tapi ya nggak sampai tantrum sih. Alhamdulillah Cece ini kita berdua ya mau sharing kalau ketergantungan gadget ini sebenarnya cukup membahayakan ya. Tapi Kalau yang tantrum, Pak. yang tantrum ya, cuman alhamdulillahnya enggak ya, kita enggak yang sampai mengganggu belajar, mengganggu makan, mengganggu jam tidur gitu, enggak sampai situ. Cuman kayak Dia bosan maunya main HP. nah itu bosen maunya main HP. Gimana Jadi itu? kita mensiasatinya. Pertama banget sih bukan mensiasati, tapi aku cari tahu dulu, Mam. Emang apa sih yang dimainin di gadget itu? Terus kita liatin, ternyata Cece itu pertama banget dia main game. Itu gamenya game Roblox. Kalau Roblox Minecraft, kalau nggak Minecraft dia menggambar di aplikasi menggambar, Flip Bikin atau konten lah dia. Ibis Paint gitu, bikin konten gitu. Dia juga punya akun YouTube ya, Pak ya. Punya akun YouTube juga, punya akun TikTok juga. Banyak viewersnya alhamdulillah tuh lumayan. Di Instagram juga. Terus setelah aku cari tahu selain main game dan menggambar, aku cari lagi apalagi yang dia gunakan untuk mengisi waktunya saat memegang gadget. Ternyata dia nonton short dan TikTok. Nah, di sini nih yang kita benar-benar wanti-wanti, kita filter. Karena dikhawatirkan kita nggak tahu ya kan ya, yang algoritma dari sosial media YouTube dan TikTok itu tuh nampilin video yang bagaimana. Karena yang kita tahu video-video itu kan cukup banyak, bisa dibilang tidak pada umurnya Cece gitu. Iya, konten memahami isi kontennya, misalnya perkataan yang kasar, tindakan agresifnya ada di situ. Nah, aku liatin gitu. Setiap ada adegan itu yang dia tonton, kita udah mulai ngajarin ya. Kita ngajarin kayak kamu kalau nemu konten yang begini berkata kasar langsung slide ya, karena itu tidak pantas untuk kamu tonton, karena belum umurnya, tidak baik gitu. Karena terus pasti nanya dong, kenapa kok nggak pantas gitu ya. Dikhawatirkan amam-amam nantinya melihat tumbuh kembang kamu itu seperti yang ada pada tontonan itu. Misalnya di tontonan itu dia berkata kasar kayak anjay gitu ya kan, anjir lu gitu ya kan, bahasa-bahasa gaul yang bisa dibilang itu tuh tidak pada umurnya dia gitu. Akhirnya kita kasih tahu gitu, oh itu nggak boleh ya Pak. Iya nggak boleh karena kamu masih kecil. Kalau orang lain tahu kamu berkata dewasa seperti itu, ntar yang disalahin siapa? Orang tuanya pastinya kan, tidak berkenan juga didengar sama. Kalau oke lah kamu bisa ngomong hal kayak gitu tuh di depan kita karena nanti pasti kita akan tegur. Tapi kalau di depan orang lain kan nggak bisa. Nggak semua orang menormalisasikan apa yang kamu perbuat nantinya dengan mencontoh konten-konten dewasa seperti itu gitu, konten yang bukan pada umur kamu gitu. Dan alhamdulillahnya Cece nih orangnya paham ya, Pak. Alhamdulillah. Itu kasar gitu, langsung sama dia di slide, di skip kayak gitu. Pernah ada suatu ketika nih aku tuh bentrok sama Cece. Jadi kan dia lagi main handphone nih, jam main handphone dia itu biasanya di jam-jam maghrib gitu ya kan, setelah maghrib ya. Terus aku suka lupa nih, ternyata ada PR yang di-share sama gurunya di grup WA gitu. Akhirnya aku minta dia kerjain dulu kan. Kamu tahu apa yang terjadi, Mam? Di otak dia itu nggak fokus belajar. Karena mikirnya HP. Karena dia mikirinnya takut. Ini kan jamnya. Takut jam main HP dia habis gitu. Jadi mainnya cuma sebentar. Kamu tahu apa yang terjadi, Mam? Dia ngerjain PR-nya itu sembarangan, Mam. Iya, nggak fokus. Asal jadi. Bukan jawabannya salah, bukan. Tulisannya jadi acak-adut lah, cakar bebek, nggak rapi. Aku tegur dong. Terus aku bilang kenapa seperti ini? Untung itu belum selesai emang kerjaannya ya, masih setengah jalan gitu. Aku tegur dong, kamu kenapa ngerjain PR kayak gini nih? Tulisannya masih nggak rapi tuh, nggak apa-apa aja bacanya nggak enak ngelihatnya gitu. Nggak kebaca. Gurunya nanti kan. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia nggak suka aku tegur gitu. Pas kayak gitu
dia nggak suka, aku tanya dong kenapa. Akhirnya dia ngomong karena nanti jam main handphonenya takut selesai, makanya aku buru-buru. Nah ini ya aku bilang jadi permasalahan gitu. Ketergantungan gadget bisa menurunkan prestasi anak jadinya. Nah dari sini nih aku kayak kasih dia reward punishment gitu loh, Mam. Aku bilang gini, oke, kamu kerjain PR, tulis dengan tulisan yang rapi, tulisan yang terbaik kamu, jangan terburu-buru. Apa bakal kasih waktu ekstra kamu main gadget, tapi dengan syarat kamu harus sungguh-sungguh belajarnya, kamu harus fokus belajar. Aku bilang gitu, Mam. Iya. Jadi kita kasih pengertian ya teman-teman. Gimana? Dikasih pengertian. Kamu boleh pilih mau main gadgetnya sebentar, tapi PR kamu berantakan asal jadi. Apa kamu fokus dulu ngerjain yang bener-bener baik menurut kita nilai baik gitu, tulisannya lah atau cara dia mengisi soalnya lah gitu. Tapi dengan tambahan waktu main gadget lebih lama, tinggal pilih gitu. Itu kan kita kasih pilihan ke anak ya, Pap ya. Bener. Kita serahin ke dia. Ya ternyata dia mau milihnya kerjain dulu fokus, yang penting ada ekstra buat main gadget kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kita kasih gadget tanpa adanya achievement tanpa adanya reward juga atau punishment buat dia. Gitu. Jadi kita harus saling, ya kita tahulah tempatnya gitu. Oh nih anak begini, berarti kita harus mensiasati, kita pakai trik gitu. Dia boleh main HP tapi dia harus ngerjain apa dulu kayak gitu. Jadi kita punya timbal balik lah sama anak gitu. Jangan semuanya kita atur. Kita kontrol, harus dinurutin. Janganlah begitu. Gitu, kasihan anak zaman sekarang nggak bisa digituin. Dan gitu. aku juga ngerasa, Mam, makin kesini anak itu harus melek teknologi. Makanya aku kayak kalau sampai aku benar-benar membatasi dan bahkan sampai tidak boleh bermain gadget, aku rasa nggak bisa kalau di era sekarang ya. Kalau di era sekarang nggak bisa karena kayaknya sumber informasi juga paling besar, paling banyak itu dari sosial media. Satu hal contoh nih ya, yang aku anggap positif. Gadget ini memberikan informasi yang sangat-sangat berguna untuk Cece. Dia nonton konten yang isinya pengetahuan, misalnya tentang alam semesta. Aku sebutin aja ya nama channelnya. Kok bisa? Channel Kok Bisa itu benar-benar informatif. Itu benar-benar channel yang informatif, di mana anak itu belajar science, ada matematika juga di situ, ada sejarah juga, secara visual dan secara auditori. Jadi double. Nah ini yang aku rasa menarik. Kenapa? Aku aja demen nonton itu. Karena pertama animasinya itu menarik, bikin kita pengen nonton gitu. Iya, emang seru sih. Emang seru. Kedua, pemahaman naratornya, penyampaian dari narasinya itu benar-benar mudah dipahami. Dan bahkan Cece tuh sampai tanya, bukan bertanya, dia ngasih tahu informasi ke aku kayak misalnya, Pap, ternyata kita kalau lagi nyetir itu kalau ngantuk jangan ditahan, kita harus benar-benar berhenti gitu, karena sedikit aja kita ngantuk sepersekian detik itu disebutnya sleep apa kemarin? Microsleep itu bisa menyebabkan kecelakaan. Bahkan aku bilang, loh kamu tahu dari mana nak? Aku bilang gitu, ada itu dibahas di Kok Bisa. Gitu, makanya malah aku jadi ikut-ikutan nonton ya. Kita malah jadi ikut-ikutan nonton gitu. Emang seru sih. Jadi kayak, wah berarti anak-anak itu tidak bisa kita batasi, tapi kita arahkan, kita filter, kontrol, kita filter gitu. Kitanya ikutan, bukan berarti kita biarin gitu loh dia nonton apa aja bebas. Nggak bisa, kita harus di samping dia. Minimal ketika dia nanya kita bisa jawab. Kalau nggak bisa cari sama-sama, kayak gitu. Tapi nggak semuanya yang informatif, juga ada nih kayak konten-konten yang aneh tuh ya kan. Kayak misalnya konten yang misalnya permen karet ditaruh di air, ntar percobaan gak jelas yang pakai sistem editing video gitu. Ya aku kasih tahu nggak, itu tuh editan doang, aslinya malah gitu. Oh gitu ya Pak. Ya aku ngerasa kok semakin pinter ya anak gue ya. Jadi kayak berkat gadget kok ada banyak pertanyaan di palanya gitu. Ada banyak informasi juga yang melekat di dia gitu. Karena kan kita nih tipenya bukan yang ajak dia keluar terus gitu loh Pak. Kita banyak kan interaksi sama dia nih ya di rumah gitu. Jadi kan untuk
mendapatkan informasi baru, aku rasa kalau cuma dari kita doang sedikit ya Pak. Sedangkan anak-anak itu kan butuhnya melihat, mendengar. Tuh, jadi kecuali kita sebagai orang tua memfasilitasi dia keluar, main bebas gitu dengan siapa aja. Kalau aku tipenya nggak begitu. Kita nggak bisa membiarkan anak begitu, apalagi zaman sekarang ngeri banget ya. Jadi ya sebisa mungkin kita ada di samping dia, tapi sambil sama-sama gitu. Bukan berarti aku bebasin dia nonton atau bebasin dia main HP seenaknya yang nggak jelas gitu, enggak. Dia juga main HP, aku liatin bikin konten, dia punya channel dan bagus gitu, penontonnya banyak dan gambar dia juga bagus gitu. Jadi kan kita juga sebagai orang tua bangga ya. Oh ternyata anak gue nih nggak sekedar main HP yang tong kosong gitu loh Pak, ada hasilnya gitu loh. Bener. Gitu. Jadi jangan asal larang anak tanpa kita tahu dulu nih apa yang dia lakukan dengan gadgetnya, apa yang dia tonton gitu di gadgetnya gitu. Jadi itulah fungsi orang tua, memfilter, mengawasi, mengontrol, dan bukannya sembarang membatasi. Iya sih. Kalian tanggapannya gimana? Share ya, thank you.